Nah, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku yang istimewa. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai teorema Pythagoras, kemudian kita juga sudah belajar mengenai triple Pythagoras, kemudian kita juga sudah belajar mengenai bagaimana cara menentukan jenis segitiga. Nah, materi selanjutnya di bab Pythagoras ini adalah kita menentukan perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku yang istimewa. Untuk selengkapnya kita simak pembahasannya berikut ini. Perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku yang istimewa. Tujuan pembelajaran di video kali ini adalah yang pertama adalah menentukan perbandingan sisi pada segitiga siku-siku yang sudutnya 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Kemudian tujuan yang kedua adalah menentukan perbandingan sisi pada segitiga siku-siku yang sudutnya 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Untuk SMP kita hanya akan belajar untuk istimewa segitiganya yang seperti ini. Untuk sudut-sudut yang lain kita akan pelajari pada waktu kita sudah SMA besok. Nah, yang pertama dulu menentukan perbandingan sisi pada segitiga siku-siku yang sudutnya 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Nah, perhatikan dulu ini. Jika diketahui sebuah persegi ABCD dengan panjang sisi 1 cm. Nah, ini panjang sisinya anggap 1 cm dan 1 cm ya. Berarti sudut dalam persegi itu kan adalah di sini adalah 90, ya kan? Di sini juga 90. Nah, misalkan kita buat diagonal nih AC. Nah, kita buat garis diagonal seperti ini. Kemudian kita belah jadi dua perseginya. Nah, jadi seperti ini. Jadi ada dua segitiga siku-siku kan. Jadi ADC dan kemudian ada ABC yang AB-nya 1, BC-nya juga 1, ya kan? Dari persegi tadi yang dibelah jadi dua. Nah, sekarang kita fokus ke segitiga yang ABC saja. Nah, perhatikan segitiga ABC tadi kan berarti di sini siku-siku, ya kan? Di sini siku-siku 90 derajat kan dari persegi, kemudian AB-nya 1 cm, kemudian BC-nya 1 cm. Nah, pertanyaannya kita disuruh mencari panjang AC. Nah, perlu diketahui tadi kan persegi, ya kan? Persegi kalau kita belah jadi dua seperti ini berarti di sini adalah 45 derajat, ya kan? Coba kita balik lagi di sini. Ini kan persegi. Berarti kalau dibelah jadi dua seperti ini berarti di sini adalah 45 derajat, di sini juga 45 derajat. Begitu juga di sini juga 45 derajat, di sini juga 45 derajat. Ya kan? Karena 45 tambah 45 90. Terus AC ini dibelah jadi dua jadi setengah-setengah 45 45. Ini berlaku untuk persegi. Nah, kita balik ke sini. Berarti di sini 45 kan? Di sini juga 45. Ya kan? Kemudian kita disuruh mencari panjang AC. Bagaimana? Ya pakai Pythagoras. AC itu hipotenusa sehingga diperoleh seperti ini. AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kemudian 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Hasilnya adalah seperti ini, 1 tambah 1. Kemudian AC kuadrat sama dengan 2 sehingga AC diperoleh akar 2. Nah, perhatikan ini. Ini 90 derajat, di sini 45 derajat, di sini juga 45 derajat. Nah, diperoleh AC-nya adalah akar 2. Sehingga kita dapat menyimpulkan kalau di sini sudutnya 90, kemudian di sini 45, di sini 45, maka perbandingannya jadi seperti ini. Nah, kesimpulannya di sini 45, di sini 45, di sini 90. Perbandingan sisi-sisinya adalah depannya 450 derajat itu perbandingannya 1. Ini ya, depannya 45 derajat itu depannya 1.
kemudian depan 45 derajat juga perbandingannya 1 di sini. Nah, depannya 90 derajat ini berarti perbandingannya akar 2. Nah, supaya lebih memahaminya, kita langsung saja ke contoh soalnya. Jika diketahui segitiga siku-siku ABC seperti gambar berikut, tentukan panjang BC. Nah, panjang BC seperti ini nih, BC. Nah, ya kan? Kita disuruh menentukan panjang BC-nya berapa? Di sini 90 derajat, di sini 45 derajat. Nah, tapi diketahui cuma satu sisi saja, 4 AB-nya ini 24 cm. Nah, terus bagaimana kita mencari BC? Kita bisa pakai perbandingan yang tadi. Kita ingat-ingat dulu perbandingannya. Jadi depan 45 itu adalah perbandingannya 1. Di sini tak tulis 1, yang tak lingkarin ini angka perbandingan ya. Kemudian depan 45, berarti di sini 45, berarti di sini juga 45 karena kan segitiga semuanya sudutnya kalau dijumlah 180 ya kan. 45 tambah 45 90 tambah 90 180. Depan 45 di sini perbandingannya juga 1. Kemudian depan 90 derajat, depannya ini berarti hipotenusanya ya. A ini adalah akar 2. Seperti itu. Nah, bagaimana cara kita menentukan BC-nya seperti ini? Kita pakai perbandingan. Nah, perbandingannya seperti ini. Jadi A-nya di sini ya. A per 24, ya kan? A per 24, ini yang bagiannya AC perbandingannya. A per 24 sama dengan, sama dengan ya ini, ikutin perbandingannya aja. Akar 2 per 1. Bisa dipahami ya. Jadi A per 24 ini panjang aslinya A per 24, kemudian sama dengan perbandingannya itu adalah akar 2 per 1, karena yang ditanyakan adalah depan 90 akar 2, kemudian yang diketahui ini perbandingannya 1 akar 2 per 1. Terus kemudian bagaimana cara menyelesaikannya? Ya udah tinggal dikali silang aja ya. Karena ini masih ingat ya, kali silang A kali 1, kemudian 24 kali akar 2. Nah, seperti ini A kali 1A, 24 kali akar 2 ya 24 akar 2, sehingga jawabannya adalah 24 akar 2 cm. Seperti itu untuk contoh soal yang perbandingan 45 45 90. Kemudian kita bahas yang perbandingan sisi pada segitiga siku-siku yang sudutnya 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, jika diketahui segitiga sama sisi ABC dengan panjangnya sisinya adalah 2 cm. Nah, di sini 2 cm, di sini 2 cm, di sini 2 cm. Karena segitiganya sama sisi, maka kan berarti sudutnya di sini adalah 60 derajat, di sini 60 derajat, di sini 60 derajat, ya kan? Masih ingat nggak sifat-sifat bangun datar yang segitiga? Kalau sama sisi sudutnya adalah 60 derajat semua ya. Nah, kita belah jadi 2. Nah, jadi di sini kita kasih nama titik D. Nah, berarti karena ini 60 dibelah jadi 2, berarti di sini tinggal separuhnya aja. Di sini 30, di sini juga 30. Ini berlaku untuk segitiga sama sisi. Nah, di sini 30, di sini 30. Kemudian kita belah jadi 2. Nah, kita belah jadi 2 kan tadi di sini AB tadi kan 2 cm, ya kan? AB ini sampai sini kan 2 cm. Kita belah jadi 2 berarti cuma separuhnya aja, di sini 1 cm. Nah, di sini 60 derajat, berarti di sini 90 derajat ya, karena tadi dibelah 2. Nah, di sini adalah 30 derajat, di sini 30 derajat, di sini adalah 90 derajat. Kemudian karena tadi segitiganya sama sisi, di sini 60 derajat. Di sini 1, di sini 2, di sini 1, di sini 2. Nah, kita akan fokus di segitiga yang ADC ini ya. Nah, perhatikan ini di sini tadi adalah 60 derajat sudutnya, di sini adalah 30 derajat, kemudian di sini 90 derajat. Nah, sekarang perhatikan segitiga ADC. Kita disuruh mencari panjang CD. Panjangnya berapa? Kita pakai teorema Pythagoras. Ini bukan hipotenusa, berarti caranya dikurangi. Nah, CD kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi AD kuadrat. Kemudian diperoleh 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat, diperoleh 2 kuadrat kan 4, kurangi 1 kuadrat kan 1. Sehingga CD kuadrat sama dengan 3, dan akhirnya ketemu CD-nya adalah akar 3. Nah, jadi diperoleh kesimpulan nih perbandingannya 1, 2, dan akar 3. Nah, kesimpulannya bagaimana? Seperti ini. Jadi ada perbandingannya. Nah, perbandingan sisi-sisinya. Nah, ini
sisi di depan 30 derajat. Ingat ya, ini sisi di depan 30 derajat ya. Di depan 30 derajat itu perbandingannya adalah 1. Terus kemudian di depan 60 derajat itu perbandingannya adalah akar 3, berarti yang sini ya. Kemudian sisi di depan 90 derajat itu adalah 2, perbandingannya 1, akar 3, 2. Ingat-ingat ya, 30 derajat itu perbandingannya 1, depan 60 akar 3, kemudian depan 90 itu 2. Nah, contoh soalnya seperti ini. Jika tentukan segitiga siku-siku ABC seperti gambar berikut. Kita disuruh menentukan panjang AD dan panjang CD. Nah, cuman diketahui AC-nya 8 cm. Nah, perhatikan di sini 60, di sini 90. 60 tambah 90 kan 150, padahal segitiga itu totalnya harus 180. Berarti otomatis di sini sudut C-nya ini adalah 30 derajat. Nah, kita ingat-ingat dulu mengenai perbandingannya. Depan 30 itu perbandingannya adalah 1, ya kan? Angka yang tak lingkari ini angka perbandingan ya. Kemudian depan 60 kan berarti di sini itu perbandingannya akar 3, lingkari. Kemudian depan 90 perbandingannya adalah 2. Nah, kita pakai perbandingan. Berarti kalau kita mau mencari AD, kita cari AD dulu ya. Nah, jawab mencari AD. Berarti kita carinya bagaimana? Perbandingannya seperti ini. Jadi AD per 8. Nah, AD per 8. Kan AD nggak tahu, AD per 8 sama dengan perbandingannya 1 per 2. Nah, di AD kan ukuran asli, per 8 sama dengan perbandingannya 1 per 2. Seperti itu, sehingga diperoleh ini dikali silang aja, AD kali 2, kemudian 8 kali 1 di sana ya. 2AD sama dengan 8, kemudian dibagi 2, kiri bagi 2, kanan bagi 2, 8 bagi 2, 4 cm. Jadi ketemu deh, AD ini ukurannya aslinya adalah 4 cm. Begitu juga kalau kita mencari CD. Nah, kita mencari CD. CD-nya tadi kan perbandingannya berarti di sini depan 90 itu 2, depannya 60 ya. Berarti depan 60 akar 3 ya. Di sini perbandingannya depannya 30 adalah 1, di sini 30 derajat. Nah, perbandingannya seperti ini. Jadi CD ya ukuran asli per 8 ini, CD per 8 sama dengan perbandingannya. Berarti akar 3 per 2. Gampang kan? CD per 8, kemudian akar 3 per 2 karena perbandingannya sama. Ini dibolak-balik boleh ya. Jadi misal 8 per CD sama dengan 2 per akar 3 juga sama aja. Yang penting perbandingannya pas. Jadi misal CD per 8 berarti ya akar 3 per 2 mengikuti perbandingan atasnya ini. Kemudian kita kali pelangi ya. CD kali 2, kemudian 8 kali akar 3, CD kali 2, 2 CD, kemudian 8 kali akar 3 ya 8 akar 3, kemudian diperoleh seperti ini. Nah, 8 akar 3 per 2, 8 bagi 2, 4, jawabannya adalah 4 akar 3 cm. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, jadi seperti itu pembahasan di video kali ini. Untuk materi selanjutnya kita akan simak di video berikutnya. Oke, dadah.